datang di Canis Magna Talks. Hampir genap 6 bulan kita menjalani PSBB. Ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia terpaksa ditutup. 2,9 juta guru dipulangkan dan diwajibkan mengajar dari rumah. Banyak kendala yang kita hadapi. Namun apa solusinya? Inilah Canis Magna Talks. Apa kabar sekolah daring? Memang kalau kita tidak harus melakukan PJJ, tidak akan kita lakukan PJJ karena tatap muka adalah yang terbaik. Tapi karena kondisi seperti ini, prioritas nomor 1 kita adalah untuk bagaimana secara paling aman berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kemenkes untuk mengembalikan anak secara bertahap ke sekolah dengan protokol kesehatan yang terbaik. Ya, saya sekarang telah bersama dengan Dr. Andes Rahmadi Widiarto, MA, yang merupakan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Halo, salam kenal Pak Rahmadi, apa kabar? Sehat-sehat aja? Sudah kita Alhamdulillah, ya. Baik, Mas Ino. Iya, nggak terasa udah hampir sehat-sehat. Nggak terasa kita udah hampir 6 bulan stay at home, belajar dari rumah, kita apa-apa sekarang membatasi pergerakan ya. Dan semakin kesini kita kayaknya udah mulai jenuh ya. Kalau Bapak sendiri gimana? Semakin kesini makin positif, atau semakin kesini semakin gelisah, atau gimana Pak? Terima kasih Mas Ino. Memang fenomena pandemi COVID-19 ini kan memang hal baru begitu ya. Jadi memang banyak beberapa orang, siswa, guru, orang tua itu menyikapi beragam. Ada yang sikapnya positif, ada juga yang resisten, juga ada yang waduh kok seperti ini ya, ada kebosanan, ada kejenuhan. Itu saya kira hal yang manusiawi. Namun demikian kita harus tetap mengambil hikmahnya. Ada sisi positifnya yang bisa kita ambil, lesson learn-nya apa. Mari kita bisa berpikir, oh ini adalah sebagai tantangan begitu, sebagai sebuah peluang untuk kita lebih produktif ya. Memajukan, mengembangkan diri ya, lebih progresif, lebih produktif dengan karya kita gitu. Karena kan juga sekarang di pandemi rasanya kita kayak lebih dekat ya sama lain ya, karena semuanya terkoneksi melalui media-media online. Nah, yang saya ingin tanya Pak ya, ini kan di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar lainnya mungkin masih lebih mudah ya untuk pembelajaran jarak jauh ya, karena mereka sudah punya internet, masih sudah punya komputer, walau mungkin masih ada kendala. Nah, yang lebih memprihatinkannya lagi kan kalau di daerah ya, ada yang sampai manjat pohon lah buat nyari sinyal, ada yang belum punya komputer, ada yang belum punya media-media untuk pembelajaran. Nah, ini yang saya ingin diskusi sama ngobrol-ngobrol bentar sama Bapak, karena ini kan sesuatu yang affecting banyak sekali siswa-siswi di seluruh Indonesia ya. Nah, kalau dari Kemdikbud sendiri, seperti apa nih Pak tanggapannya? Oke, baik. Untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, utamanya di sekolah, itu kan ada surat edaran Mas Menteri itu, surat edaran nomor 4 tahun 2020, kemudian ada penyesuaian pembelajaran jarak jauh. Kita memperhatikan zona dari wilayah yang ada begitu. Ya. Perbarui kuning, nah itu diperbolehkan. Tetapi itu juga harus memperhatikan, apalagi tadi di wilayah-wilayah yang ada keterbatasan koneksi internet, kemudian di wilayah-wilayah daerah tertinggal, misalkan itu memang menjadi tantangan bagi kita. Ya. Beberapa yang sempat kita fasilitasi, dari kementerian, selain kita bisa koordinasi dengan yang bisa dijangkau dengan televisi misalnya, ataupun radio itu dimungkinkan. Kalau tidak bisa dengan koneksi internet, itu bisa dilakukan dengan sambungan televisi, yang TVRI itu agak menjangkau banyak, ataupun juga radio. Hal lain, kita berupaya juga untuk memfasilitasi adanya fasilitasi webinar series bagi yang bisa akses, maupun juga sumber online. Kalau tidak, di wilayah tertinggal itu ada beberapa paket, ada beberapa bahan ajar, modul yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di wilayah tertinggal. Baik itu untuk guru maupun siswanya. Kita mencetak beberapa eksemplar untuk bisa disampaikan ke sana gitu Mas. Dan ketika di wilayah zona hijau, itu dimungkinkan model guru kunjung begitu Mas. Jadi mungkin seminggu sekali atau 2 kali, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Seperti tadi itu kan pembelajaran ini sangat dibatasi dan sangat banyak hambatannya ya kan. Pelajaran kita ini kan yang harus kita pahami, harus kita pelajari juga tidak sedikit ya. Makanya sekarang kan dibikin kurikulum darurat.
Boleh dijelaskan nggak Pak, kurikulum darurat itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya apa, pelajaran apa yang kita pelajari, dan apa mungkin ada metode-metode yang berbeda dengan kurikulum pada biasanya? Ya, kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang digunakan pada kondisi khusus. Kondisi khusus yang bagaimana, yaitu utamanya pada saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19. Tujuannya ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada peserta didik maupun satuan pendidikan untuk menggunakan, menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana bentuknya? Itu adalah penyederhanaan dari KIKD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dipelajari oleh siswa. Sederhana, jadi ada beberapa penyederhanaan. Ada sekitar 35 sampai dengan 40% dari kurikulum sebelumnya yang kita sederhanakan. Sehingga tidak terlalu membebani para guru, siswa maupun orang tua untuk penuntasan kurikulum. Tetapi memilih materi-materi yang esensial, materi-materi yang bisa mendukung life skill anak, dan kemudian ada tuntutan juga harapannya kepada para guru itu untuk yang lebih mengarah kepada life skill, dan juga diberikan semacam feedback. Jadi ketika anak-anak itu mengerjakan, dimohon untuk bisa memberikan feedback, baik itu kepada siswa maupun kepada orang tuanya. Sehingga nanti bisa interaksi, komunikasi ini bisa lebih bagus untuk bisa mencapai output-nya dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi kurikulum darurat lebih mengarah kepada kurikulum yang diberlakukan pada kondisi khusus, yaitu utamanya pada pandemi COVID-19 ini. Itu. Nah, untuk feedbacknya itu apakah ada laman khusus dari Kemdikbud atau kita feedback melalui guru di sekolah masing-masing atau bagaimana Pak? Oh begitu. Jadi feedback di sini sifatnya lebih kepada tadi guru-guru tadi itu. Karena yang tahu persis perkembangan kebutuhan siswanya itu kan gurunya. Jadi kita menghimbau kepada para guru itu, tadi itu utamakan kesehatan dan keselamatan, mengarah kepada life skill, berikan feedback, dan juga berikan variasi dalam pembelajaran. Tadi kalau di awal kita menyebut ada kejenuhan, kebosanan, itu tantangan bagi guru untuk mendesain pembelajaran yang tidak membosankan. Ya. Berarti intinya Kemdikbud memberikan fleksibilitas ya untuk sekolah-sekolah untuk menyesuaikan dengan yang dimiliki dengan siswa-siswinya ya. Iya, tepat sekali. Nah, untuk kedepannya kan akan ada lagi kurikulum baru ya pada tahun 2021. Yang dimana itu juga penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya supaya lebih efektif dan efisien ya. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman. Dari kurikulum baru ini yang saya ketahui katanya ada peningkatan untuk seperti soft skill-nya ya akan dikembangkan juga nantinya ya. Seperti apa saja nanti kurikulum barunya? Ya, baik. Ini masih dalam proses kajian ya, Mas Inu ya. Jadi masih dalam proses kajian, sosialisasi, kemudian penggodokan yang lebih intens di internal Kemdikbud. Gambarannya kurikulum yang ke depan itu memang betul. Jadi memberikan semacam ruang, ada space bagi satuan pendidikan untuk bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan siswanya maupun juga satuan pendidikannya untuk mengembangkan. Ada beberapa pilihan nanti yang bisa dari pemerintah, ada beberapa pilihan model beberapa kurikulum yang bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan yang ada. Memang kita akan kemajuan perkembangan zaman dan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang harus diakomodasi oleh kurikulum. Soft skill, kemudian juga tadi ada hard skill yang harus kita upayakan, itu memang disiapkan di sana. Sehingga memang paling tidak diharapkan nanti itu bisa menjawab tantangan, peluang teknologi dan pengembangan zaman ke depannya. Seperti itu gambarannya, Mas. Ya. Nah, waktu itu yang sempat menuaikan pro kontra juga kan katanya pelajaran sejarah mau dihapuskan dari kurikulum baru itu ya. Nah, ini jadi maksudnya itu memang benar-benar nggak ada atau mungkin dipenyederhanakan menjadi satu pelajaran seperti contohnya IPS, mungkin IPS terpadu. Nah, jadi ini untuk berikutnya yang dimaksud adalah kita jadi menggabungkan beberapa pelajaran atau memang benar-benar dihapus dari kurikulum. Terima kasih. Yang perlu kami tegaskan bahwa pelajaran sejarah seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Balitbang Perbukuan, pelajaran sejarah tidak akan dihapuskan. Pelajaran sejarah masih ada. Hanya tadi semangatnya untuk penyederhanaan itu dimungkinkan, itu masih dalam kajian begitu ya. Mungkin
dimasukkan dalam mata pelajaran yang serumpun, yang masih hubungan berkoneksi relatif dekat itu nanti. Bahkan tapi kalau di SMA masih ada beberapa sebagai pelajaran juga di sana. Tapi bentuknya, formasinya, intinya bahwa itu tidak benar, bahwa itu dihilangkan, dihapus. Tetapi masih ada. Kita masih membutuhkan bagaimana kita bisa melihat, bagaimana bisa bercermin dari kondisi-kondisi yang dulu dari sejarah itu adalah akan menuntun kita untuk kedepannya seperti apa kan gitu. Ya, jadi nanti untuk di SMA, khususnya di SMA kelas 10, pelajarannya berarti ada 11 ya. Pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS. Bahasa Inggris, seni dan prakarya, pendidikan jasmani, informatika, dan pengembangan karakter. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Karena memang betul kita harus menyesuaikan juga dengan zaman, supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Ya. Terima kasih Bapak ya atas masukannya dan insight-insight barunya hari ini. Semoga dapat membantu juga untuk teman-teman kita yang masih kurang memahami ya mengenai tadi itu kurikulum-kurikulum baru ini. Terima kasih. Selamat tetap jaga kesehatan Mas Inung. Ya. Sukses. Ya. Sampai jumpa Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mas Inung. Saya pembelajaran jarak jauh ini kurang menyenangkan ya. Jadi kita hanya mendapatkan materi dan bertemu secara virtual meeting di dalam Zoom atau Google Meet. Dan harusnya pendidikan karakter itu secara langsung. Kalau secara virtual tidak terasa pendidikan karakternya. Kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran daring ini, permasalahan eksternal yang terjadi yang mengakibatkan kurang fokusnya dalam belajar. Terkadang juga terkendala dalam signal yang kurang memadai saat pembelajaran. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar seperti apa dari government official, pengen tahu nggak sih seperti apa kira-kira teman-teman kita yang daerah-daerah, bagaimana mereka melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Nah, selanjutnya, jadi saya ada teman saya, namanya I Gusti Putu Wisnuwardana. Dia ini adalah siswa kelas 12 di SMA 3 dan Pasar Bali. Halo Mas Wisnu, gimana kabarnya? Baik-baik saja Kianu, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik-baik juga. Waktu itu katanya lagi sibuk ya, sempat jadi mentor atau apa tuh? Ada acara-acara juga waktu itu ya? Apa? Oh, acara sekolah aja ya? Enggak. Nah, jadi ceritanya itu ada ekskul ini menggambar, ya kan? Ekskul menggambar di SMP Kawisna yang lama nih, dan karena ibunya Wisnu juga sekalian ketua komite di situ, jadi pada waktu itu juga diminta untuk ngurusin aja untuk sehari aja 2 hari, udah. Kalau misalnya di Jakarta mungkin kan udah banyak ya seperti apa mungkin PJJ gini. Tapi kalau misalkan di Bali saat ini kondisi gimana sih pembelajaran jarak jauh? Mungkin ada kendala kah atau mungkin lebih apa namanya ya bagus-bagus aja atau mungkin ada nggak connect gitu sama guru dengan muridnya. Kondisinya gimana sih pembelajaran jarak jauh kalau di Bali sekarang? Oh ya, oke. Kalau di Bali sebenarnya mungkin kayaknya nggak beda jauh juga di Jakarta. Kalau ini aku ngomong dari pengalaman pribadi aja ya. Kalau di sekolah tuh kita kan ya nggak sama juga di Jakarta, di sini juga kan PJJ ya. Tapi di sini tuh ya sama, muridnya juga kerasa nggak connect sama guru. Tapi ada juga positif sama negatifnya gitu loh. Kalau di sini positifnya anak-anak yang benar-benar niat belajar itu mereka benar-benar berkembang. Karena apa? Di sini tuh karena adanya waktu spare sehingga mereka benar-benar bisa fokus sama pelajaran-pelajaran yang pengen mereka fokusin gitu kan. Misalkan ada anak jurusan MIPA nih kan, dia buat nanti masuk kuliah apa sih diperluin? Emang dia perlu belajar IPS ya. Sebenarnya kan yang dites enggak kan, tapi maksudnya di sini tuh dia dapat waktu luang sehingga dia tuh maju lebih cepat. Tapi negatifnya itu juga di sini anak-anak yang males gitu, yang kayak bener-bener ntar aja lah, yang procrastinate aja gitu loh, ya kan, yang nunda aja. Ya dia kalau misalkan dikasih tugas sama guru tuh cuman kayak, weh, udah selesai belum tugasnya? Jadi kayak kerjanya nyontek aja terus gitu loh. Jadi kayak pelajaran. Iya karena ya kayak ya gitu dah. Jadi kayak anak-anak yang niat tuh bener-bener maju, tapi anak-anak yang males tuh bener-bener nggak berkembang gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong apa bedanya PJJ sama
ya sekolah tatap muka gitu ya. Sebenarnya kalau saya personally gitu ngerasa nggak ada bedanya karena belajar juga kita juga yang belajar. Kayak peran guru itu sebenarnya nggak terlalu banyak selain menjadi apa ya, fasilitator aja gitu loh. Nah, kalau dari ngeliat kan sekarang kan Kak Wisnu ini udah kelas 12 ya, udah mau kuliah bentar lagi ya. Terus PJJ ini berpengaruh banget nggak sih terhadap persiapan Kak Wisnu buat nanti lanjut ke jenjang berikutnya? Oh ya, banget. Ya, jadi sama halnya kayak hal yang pertama aku bilang tadi. Jadi kayak anak-anak yang benar-benar niat tuh benar-benar maju, tapi anak-anak yang benar-benar mager ya sama sekali nggak gerak gitu loh. Materi bab 1 aja kayak aduh apa sih, nggak ngerti gitu loh. Jadi kayak maksudnya yang parahnya itu kalian sebagai anak kelas 12 harus sadar dong kan. Kayak ini tuh nanti habis ini tuh langsung lanjut kuliah gitu loh, kayak ngapain procrastinate terus. Dan iya, efeknya itu yang benar-benar pengaruh itu satu, aku dapet waktu luang lebih gitu loh untuk kayak misalkan belajar ya untuk lebih fokus ke materi-materi yang perlu. Tapi negatifnya juga itu kok kontak sama gurunya juga susah karena ya kutip 2 yang kayak guru-guru apa ya kurang ya gaptek lah istilahnya, kayak kadang juga dibalasnya 2 hari kemudian tapi kayak lama gitu loh. Jadi kayak komunikasi kita dengan guru tuh jadi terhambat, dan guru juga sebenarnya cuman ngasih tugas aja loh kalau di PJJ nih kan. Jadi kayak benar-benar independen gitu loh, siswa belajarnya sendiri. Emang nanti Kak Wisnu masuk jurusan apa nanti? Oh, udah rencana masuk TI sih. Udah yakin. Bagus kayak gitu. Nah, kan Kak Wisnu dan keluarga ini sudah merasakan ya seperti apa dulu sekolah di Jakarta dan sekarang di Bali. Kalau menurut Kak Wisnu perbedaannya pas dulu sekolah di Jakarta sama pas sekolah di Bali apa sih? Dari guru-gurunya maksudnya aja atau ada yang beda? Ya. Kalau guru-gurunya sebenarnya sama aja sih. Ada yang sebenarnya guru sama aja, tapi yang beda itu sebenarnya lingkungannya sini, dalam aspek budaya sama dalam aspek ya seberapa ambisnya tuh anak-anak gitu loh. Jadi kayak mungkin sebenarnya ini statement yang kurang apa aja ya, kurang bener juga. Tapi kayak kalau di sini kebetulan kan aku pindahnya ke sekolah yang ya kutip 2 lumayan lah, sekolahnya bagusan gitu. Dan di sini tuh kayak kayak apa ya, anak-anaknya itu kayak bener-bener pengen maju gitu loh, walaupun ya generally gitu lah, lebih pengen maju banget. Dan kayak dulu itu pas masih di Jakarta, kan dari dulu udah pengen kayak aduh pengen masuk KIR nih, pengen penasaran gimana sih bikin penelitian tingkat SMA gitu kan. Tapi mimpi itu belum terwujud sampai ke Bali, karena dulu pas di SMA KIR-nya yang di sana di SMA Jakarta waktu itu sekolah saya apa ya, kurang maju lah istilahnya. Nggak jelek juga, tapi kurang maju aja. Tapi pas sampai sini tuh anak-anaknya tuh benar-benar kayak lomba, kayak tiap minggu tuh pasti aja ada yang lomba bikin penelitian, dan kayak niat banget gitu loh. Dan kalau sebenarnya lingkungan aja sih beda ya di Jakarta sama di sini. Sama ya kalau dalam aspek budaya juga di sini kayaknya masih kental juga sih. Budaya kalau Jakarta kan kayak udah ya perkotaan ya. Ya, terima kasih banyak ya Kak Wisnu ya. Sukses selalu ya, semoga bisa tercapai tadi cita-citanya dan jurusan yang ingin dimasuki nanti. Makasih ya sudah mau sharing-sharing, jadi kita bisa tahu kondisi di daerah-daerah lain. Thank you ya. Oh ya Kianu. Dadah. Makasih juga Kianu. Oh ya dadah. Thank you. Ya, dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan Gianna Smawina Talks. Seperti itulah episode kali ini. Sekarang kita sudah mempelajari seperti apa pembelajaran jarak jauh daerah-daerah lainnya, dan kita juga sudah mendapatkan klarifikasi dan mendapatkan insight-insight baru juga dari Bapak Rahmadi tadi. Semoga episode kali ini dapat mengedukasi, menginformasi, menambah wawasan dan menginspirasi kita semua. Sampai saya Gianna Smawina, salam dan sampai jumpa.